Tanah Jawa memiliki budaya yang tidak lepas dari mitos bahkan tahayul. Mitos dan tahayul ini berasal dari cerita kuno yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak cucu mereka. Namun, pada dasarnya cerita tersebut memiliki maksud dan nilai yang baik, termasuk nasihat yang baik untuk anak-anaknya. Berikut 5 mitos dan tahayul yang masih bertahan di tanah Jawa hingga saat ini. 1. Pakaian hijau tidak diperbolehkan di pantai selatan. Pantai ini merupakan objek wisata di bagian selatan Pulau Jawa. Masyarakat mempercayai adanya mitos dan tahayul yang muncul di sepanjang pantai ini sejak lama. Faktanya, usianya hampir berabad-abad, jadi hampir bisa dipercaya. Mitos ini terkait dengan tahayul Ratu Pantai Selatan yang mengatakan bahwa siapapun yang pergi ke pantai dilarang memakai pakaian hijau. Pada zaman dahulu, orang percaya bahwa jika orang mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai, maka ombak akan menghanyutkan orang tersebut. Karena hijau adalah warna ageman, penguasa Laut Selatan itu akan marah karena merasa ditantang. Ada juga yang meyakini bahwa yang berbaju hijau di Laut Selatan adalah abdi dalam kerajaan Laut Selatan. Namun jika kita kaji secara spiritual, orang yang terbawa ombak bukan karena warna pakaiannya, melainkan karena perilaku buruk yang mereka lakukan di pantai. Jangan menggunakan pakaian warna hijau, pada hakikat bukan persoalan mistis belaka. Hal ini dimaksudkan agar tim penyelamat tidak kesulitan melakukan pertolongan jika terjadi hal buruk. Karena perairan di lepas pantai selatan didominasi warna hijau, mungkin sulit bagi penyelamat untuk menemukan orang yang tenggelam jika pakaiannya berwarna hijau. 2. Lagu Lingsir Wengi Memanggil Kuntilanak. Lingsir Wengi adalah lagu ciptaan Sunan Kalijaga yang sangat sakral. Lagu ini digunakan sebagai cara untuk menyebarkan agama Islam di pulau tersebut. Lagu ini biasanya dimainkan setelah sholat Isya, sehingga volume lagu ini dikecilkan. Lingsir Wengi memiliki doa dan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dipercaya mampu mengusir hantu dan mengusir roh jahat. Namun hal tersebut berubah arah ketika pada tahun 2006 salah satu film bertema kuntilanak menjadikan genre tersebut sebagai soundtrack film tersebut. Hingga saat ini, jika seseorang mendengar lagu tersebut, tiba-tiba di benak seseorang muncul bayangan hantu wanita berambut panjang dan wajah putih. 3. Jeruk nipis dan darah orang mati. Cerita dimulai dengan seorang pemuda yang menyiramkan air jeruk nipis pada darah orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan. Konon pada malam hari, arwah almarhum mencari orang yang memasukkan air jeruk nipis ke dalam darahnya. Sosok ini berwujud pocong berlumuran darah atau wujud terakhir pada saat kecelakaan. Ketakutan ini berlangsung selama 40 hari, sehingga tempat terjadinya kecelakaan akan sangat mengerikan. Seringkali, di lokasi kecelakaan, ada suara orang yang terdengar seperti mengerang dan mengumpat. Namun, banyak orang menganggap itu hanya mitos, namun jangan sampai kalian mencobanya. 4. Jangan melangkahi bambu yang merunduk. Para orang tua melarang anaknya bermain di taman bambu sebelum matahari terbenam. Karena menjelang maghrib, rumpun bambu menjadi tempat makhluk astral. Legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang pohon ini adalah suatu saat akan ada bambu yang akan melengkung dengan sendirinya. Bambu yang bengkok bisa menghalangi jalan, jadi jangan sampai ada yang melangkahinya. Karena jika dia mencoba melampaui itu, dia akan langsung ditangkap, dan dia bahkan bisa pergi ke sisi lain dan menghilang selama beberapa hari. Ada niat baik yang tersembunyi di balik legenda tersebut, yaitu untuk menghindari gangguan para penunggu rumpun bambu dan kejahatan manusia. Kejahatan ini dapat berupa pencurian bagi pengemudi. Oleh karena itu, berhati-hatilah jika menemui kendala seperti itu. Jika memungkinkan, pergilah ke jalan lain. 5. Wanita hamil tidak boleh menjahit. Mitosnya, menjahit saat hamil menyebabkan bayi lahir dengan mulut sumbing. Bibir sumbing adalah kondisi di mana terdapat lubang pada bibir bayi. Masyarakat tersebut percaya bahwa ibu hamil tidak boleh menjahit karena dapat menyebabkan bayi mereka yang belum lahir memiliki bibir sumbing. Tidak hanya menjahit saja, namun memotong kain untuk keperluan menjahit nantinya pun bisa membuat bayi lahir sumbing. Padahal, bibir sumbing pada bayi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ibu hamil sebagai penjahit. Mitos kedua, menjahit saat hamil mempersulit persalinan dan menyebabkan keguguran. Menjahit saat hamil diyakini akan membuat bayi sulit lahir dan cacat. Cacat lahir merupakan kelainan struktural maupun fungsional pada bayi yang dikenali sejak bayi lahir. Mitos ini sering dipercaya oleh masyarakat Tionghoa, yaitu jika seorang wanita hamil bekerja sebagai penjahit,
diyakini bahwa anak yang dikandungnya akan sulit dilahirkan, dan anak yang akan dilahirkan tidak memiliki anus. Menurut para ahli, ada banyak faktor yang menyebabkan bayi lahir cacat, seperti penyakit genetik, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit menular saat hamil, merokok dan minum alkohol. Oleh karena itu, kebenaran mitos ibu hamil dilarang menjahit tidak diyakini ada hubungannya dengan menjahit.